Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di bab tentang apa saja yang diwajibkan berwudu, keadaan apa yang kemudian wajib berwudu, dan keadaan-keadaan apa yang kemudian disunnahkan berwudu. Di bab sebelumnya kita membahas apa-apa atau apa saja yang membatalkan wudu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya baca saja dari subjudulnya, ma yajibu lahul wudu. Jadi perkara-perkara yang menjadi wajib wudu. Di sini nanti ada 3 perkara dalam kitab Fiqh Sunnah ini yang kita diwajibkan berwudu, tapi satu diantaranya nanti diperselisihkan. Yang pertama, yajibul wudu li umurin salasa. Wudu itu wajib pada 3 urusan, 3 perkara. Al-awwal, yang pertama, as-sholatu mutlaqan. Jadi yang pertama adalah wajib wudu itu untuk ibadah sholat secara umum, fardhon au naflan, walau sholata janazatin, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah sekalipun. Kenapa kok sholat jenazah itu dibahas di sini? Karena sholat jenazah kan nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, nggak pakai duduk. Yang sholatnya hanya dengan berdiri 4 kali takbir atau 5 kali takbir, sholat jenazah itu boleh 4 kali, boleh 5 kali takbir. Itu pun tetap wajib berwudu berdasarkan yang kemarin kita sudah bahas di bab wudu itu, di bab toharoh itu, surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Jadi berdasarkan ayat tersebut dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang juga sudah dibahas sebelumnya, kata beliau, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Rawahul jamaah wal Bukhari. Rawahul jamaah illa al-Bukhari. Allah tidak menerima salat tanpa wudu dan tidak juga menerima sedekah dari barang yang haram, gitu ya. Sedekah barang yang haram padha ae kan diterima, gitu ya.
Ghulul itu kalau dalam penjelasannya Said Sabiq itu harta yang dicuri dari ghanimah sebelum dibagi. Jadi ada harta ghanimah gurung didum kok wis dijukuk dhisik disedekahno tetep gak diterima gitu ya. Nah, sehingga dari sana kita bisa simpulkan sedekah dari harta yang haram itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama dalilnya kenapa sholat itu disyaratkan berwudu. Saya kira jelas, masa kurang jelas. Jadi jelas, yang pertama wudu itu wajib untuk sholat. Yang kedua, ini barangkali mungkin tidak banyak dibahas ya. Yang kedua itu adalah untuk ibadah tawaf. Nah, gitu. Ats-tsani at-tawafu bil bait. Yang kedua adalah ibadah tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Cuma memang dalilnya itu dalil hadis, dicari dalil Al-Quran ora ketemu, tapi banyak dalilnya. Rawahu Ibnu Abbas, 5 rawahu Ibnu Abbas, baik nanti dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas maupun oleh Aisyah sendiri sebagai pelaku, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi baik ini nanti dalilnya didasarkan pada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma maupun oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu salatun illa anna Allah ta'ala ahalla fihil kalamu faman ahalla fihil kalama faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Rawahu Tirmidzi wa Daraqutni wa sahhahahu al-Hakim wa Ibnu Sakan wa Ibnu Khuzaimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaf itu salat. Tawaf ngono padha karo salat. Illa anna Allah ta'ala, hanya saja dalam hal tawaf Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan, ahalla fihi, dalam tawaf tersebut, dalam tawaf tersebut, al-kalam, ngomong-ngomong. Jadi tawaf itu hakikatnya sama dengan sholat, kata Nabi SAW. Hanya saja kalau tawaf Allah masih memperbolehkan ngomong-ngomong. Faman takallama, siapa yang tawaf itu sik ngomong-ngomong, fala yatakallamu illa bi khairin, maka jangan ngobrol kecuali ngobrol yang baik. Karena itu kalau dicari tahu sebab musababnya kenapa traweh kok iso sampai 23 rakaat, itu salah satunya karena penduduk Madinah, bukan Mekah asalnya itu. Meskipun sekarang prakteknya sholat tarawih di Masjidil Haram itu 23 rakaat sekarang. Asalnya itu orang Madinah. Ya. Orang Madinah itu iri karo wong Mekah. Kalau di Mekah sholatnya malam, sholat tarawih itu 11 rakaat. Sholat 2 rakaat, mari ngono tawaf. Lah tawaf itu dihitung sholat. Sholat lagi 2 rakaat, tawaf lagi, dihitung sholat. Wah, nang Mekah iso ngono, nang Madinah gak iso. Didobel ae. Dadi 23. Ndak ada dalilnya, memang begitu. Jadi didasarkan pada keinginan orang-orang yang tinggal di Madinah
yang kemudian tidak bisa mendapatkan pahala seperti orang yang ada di Mekah gitu. Jadi kompensasinya sholatnya diperbanyak. Lah itu yang di Afrika, mazhab Maliki yang ada di Afrika gak terima. Enggak, nang Madinah sik dilipat gandakan. Sholat di Mekah dilipat gandakan, sholat di Madinah dilipat gandakan pahalanya. Ya, sing nang jabone Mekah Madinah enggak dilipat gandakan, tambah maneh double 36. Ngono ceritanya. Begitu. Baik, kita kembali ke bab. Kalau dicari dalilnya enggak ada, tapi kalau dicari prakteknya memang iya. Prakteknya di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan generasi sebelumnya. Di kalangan sahabat nggak ada ya. Kalangan sahabat itu maksudnya ketika Rasulullah SAW hidup gak tumon sholat hampir 23 itu mboten tumon. Tapi di kalangan tabi'in ketika masa Umar bin Khattab dan generasi sesudahnya ada. Dalilnya nggak ketemu. Tapi alasannya yaitu tadi. Ya, yang di Mekah isok disambi tawaf, dan tawaf itu sama dengan sholat ya. Mari rokaat tawaf, rokaat tawaf, rokaat tawaf. Nah, tawafnya itu dianggap sholat, dinilai sholat. At-tawafu sholatun illa anna Allah ta'ala ahalla fihil kalama faman takallama fala yatakallam illa bi khair. Gitu. Nah, dari sinilah disimpulkan bahwa karena tawaf itu sama dengan sholat, kalau sholat itu wajib wudu, maka tawaf itu juga wajib wudu. Dalil lainnya itu banyak, baik dari Aisyah radhiyallahu anha maupun Ibnu Abbas. Saya baca di dalam Sunan Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maaf, dari Ibnu Abbas dulu. Ya. Dari Ibnu Abbas dulu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-haidu wan nufasa'u idza atata 'alal waqti taghtasilani wa tuhrimani wa taqdiyanil manasika kullaha ghairat tawaf bil bait. Perempuan-perempuan yang niat haji atau mungkin niat umroh, kalau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, ya iza atata alal waqti, kalau sudah sampai mikotnya, apakah mikot zamani maupun mikot makani, kalau sudah sampai mikotnya taghtasilani, ya supaya mandi. Lu dereng bersih ya waduh sae. Mandi apa? Mandi besar. Dereng bersih tetap mandi besar. Terus wa tuhrimani, tetap pakai pakaian ihram. Wa taqdiyanil manasika kullaha, dan kemudian juga melaksanakan semua manasik baik umroh maupun haji. Kullaha ghairat tawaf bil bait, kecuali tawaf. Kenapa? Tawaf itu tadi sholat. Ini Ibnu Abbas. Ini dari sabda Nabi. Saya carikan yang lain. Sinten iki? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam Sunan Abu Dawud, qalat, Aisyah berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nara illa al-hajjah falamma kunna bisarifa au qariban min sarifa hittu. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, kami keluar gak ono tujuan lain kecuali untuk ibadah haji.
Maka tatkala kami sampai di satu tempat namanya Sarif atau dekat dengan Sarif, itu sudah dekat dengan mikot ya. Itu saya kok kemudian haid, datang bulan. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Nah, ketika sudah demikian Rasulullah SAW kemudian kebetulan masuk ke ruangan saya ya, dalam perjalanan kan ya. Wa ana abki, tahu saya sedang nangis. Faqala malaki ana fisti, qultu na'am. Sampean opo kok nangis? Ya nangis wong tujuane haji wis kate tutuk mikot kena haid bingung ya opo iki? Nangis. Lapo sampean nangis? Opo sampean haid? Qultu na'am. Nggih, kula kok moro haid. Qala inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Nah, ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua perempuan-perempuan keturunannya Nabi Adam. Wis niku wis jenenge kodrate perempuan. Masa sampean kate protes. Faqdi al-manasika kullaha. Tapi tetap laksanakan semua manasik haji, kullaha semuanya, ghaira alla tatufi bil bait, hanya sampean tidak perlu tawaf di Ka'bah gitu. Qalat wa dhahha Rasulullah SAW an nisaihi bil baqar. Pada saat itu Rasulullah SAW berudhiyah, berkorban untuk istri-istri beliau bil baqari, dengan sapi ya, dengan sapi. Jadi Rasulullah SAW pernah berkorban dengan sapi, meskipun setiap tahun beliau itu selalu kalau kurban itu dengan kambing 2 ekor biasanya begitu. Tapi dalam musim haji yang diikuti oleh Aisyah, beliau menyembelihkan untuk istri-istri beliau seekor sapi. Ini dari Aisyah. Kalau tadi dari Ibnu Abbas, kalau ini dari Aisyah yang mengalami langsung. Yang redaksi dari Aisyah yang mengalami langsung itu banyak, redaksinya macam-macam ya. Saya lanjut, apakah ada hadis dengan redaksi yang lain? Saya coba carikan. Tapi keseluruhan hadis tentang apa tadi, ibadah tawaf yang wajib dalam keadaan suci itu secara umum dari Aisyah radhiyallahu anha dan dari Ibnu Abbas. Ini sama, cuma redaksinya agak sedikit berbeda. Hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qadimtu Makkah wa ana haidun. Saya sudah sampai Mekah dalam keadaan lam atuf bil baiti wala baina Safa wal Marwah. Saya tidak bisa tawaf dan juga akhirnya saya memutuskan untuk tidak sa'i Safa wal Marwah, enggak jadi. Tapi gurung lapor Nabi. Fasyauqautu dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, if'ali ma yaf'alul hajju. Kerjakan Aisyah ibadah apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji, ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri, kecuali tawaf di Ka'bah sampai sampean suci kembali gitu ya. Itu
Jadi kemarin itu pas ada dari Tulangan Ustadz Basir ngantar jamaah umroh, tutuk kono ono sing haid. WA aku lho, ya napa ning Ustaz, enten sing haid, oh gurung diwaca rupane hadise. Nah iki hadise. Ya silahkan kecuali tawaf gitu ya. Semuanya begitu. Ya. Nah, kalau salah satu wajib haji tidak dilaksanakan pada waktunya, napa? Nggih bayar dam, nggih bayar dam, itu otomatis ya. Baik, itu tadi itu ya. Apa yang mewajibkan kita berwudu? 1 sholat, 2 tawaf. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang ketiga yang diperselisihkan. Yang ketiga itu apa? Tapi kita baca saja, nanti jumhur ulama memang membahas ini sebagai salah satu hal yang mewajibkan kita untuk berwudu. Masul mushaf, menyentuh Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an. Dalilnya apa? Nanti saya katakan ini diperselisihkan, nanti kita baca di dalamnya juga ada beberapa persoalan. 5 rawahu Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazam an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban wa kana fihi la yamassul Qur'ana illa tahirun. Rawahun Nasa'i wa Daraqutni wal Baihaqi wal Athram. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Yaman. Sinten gubernure penduduk Yaman? Gubernure sing diutus Nabi kan sinten? Sinten yang diutus Nabi ke Yaman? Aduh, yang ini kita dilali. Ya, sahabat Rasulullah SAW yang diutus untuk menjadi gubernur Yaman. Lo hadis dalilnya ijtihad. Ali kata ini. Angke mawon. Jadi salah seorang sahabat beliau diutus untuk mengurusi Yaman. Nah, karena itu beliau menulis surat supaya disampaikan ke penduduk Yaman. Di dalam surat beliau itu beliau menyatakan la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali tahirun, orang yang suci. Rawahu Nasa'i wa Daraqutni wal Baihaqi wal Athram. Ya, qala Ibnu Abdul Bar fi hadzal hadits innahu asbaha bit tawaturi litalaqiyan nasi lahu bil qabuli. Ya, hadis ini hampir bisa disebut mutawatir, saking akeh sing riwayatno betul Rasulullah menulis itu. Menulis apa? Menulis la yamassul Qur'ana illa tahirun. Kalau dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran itu surah Al-Waqi'ah ayat 79. Sampai nggak ada Al-Quran versi lama, Cak Catur. Saya kira di sini ada ya versi lama. Ini mesti ono tulisannya Al-Waqi'ah ayat 79. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, Al-Waqi'ah ayat 79 ya. Kepanggih itu kalau di mushaf yang lama. Kalau mushaf baru-baru ini nggak ada sudah. Ya, mushaf yang baru-baru nggak ada. Mushaf lama dan bukan mushaf terjemah. Ya, kalau sudah terjemah orang kaum muslimin sepakat kau popo, karena itu bukan Al-Qur'an, tapi sudah disebut tafsir Al-Qur'an.
gitu loh. Ini mushaf sing lama nih, mushaf sing lama sing tulisannya gak standar nih enggak. Nah, gitu. Itu mesti di sampulnya itu enten tulisannya. Apakah di belakangnya itu bagian punggung bukunya atau di sampulnya depan dan belakang itu ada tulisan la yamassuhu illal mutahharun. Tapi berhubung wong mriki gak pati paham tulisan Arab ya. Wes pokoke gak ero. Padahal niku padha karo peringatan sing gak suci gak oleh jempol, oleh megang. Itu maunya berdasarkan dalil yang tadi kita baca, berdasarkan surah Al-Waqiah ayat 79 itu. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i ini pendapatnya gitu ya, baik berdasarkan surah Al-Waqiah maupun berdasarkan hadis Nabi. Cuma kemudian saya sampaikan tadi, pendapat ini diperselisihkan. Kenapa demikian? Satu, karena apa yang disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah menurut Ibnu Abbas, ahli tafsirnya di kalangan para sahabat kan Ibnu Abbas, la yamassu illal mutahharun, kata Ibnu Abbas maksudnya itu adalah para malaikat ya yang suci. Maksudnya la yamassu illal mutahharun itu terkait dengan ayat sebelumnya 77 78 ya, wa innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sungguh dia adalah Al-Qur'an yang mulia dan memuliakan. Ya, di mana Al-Qur'an yang mulia memuliakan itu? Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terjaga, dijaga. Di mana? Ya di Lauhul Mahfuz. Itulah yang ada di dalam surah napa niku? Surah Abasa ya, dan dalam surah Al-Buruj ya, dalam Al-Buruj ayat terakhir kan gitu ya, dua ayat sebelum terakhir apa namanya, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Dalam surah Al-Buruj di dua ayat terakhir di lauhim mahfuz. Al-Quran yang dimaksud dalam surah Al-Waqiah itu fi lauhim mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat yang suci. Berdasarkan surah Abasa, dalam surah Abasa ayat pinten niku? Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Ayat pinten niku? 13, 14, 15. Enggak bener ah. Ayat 13 niku unine napa? Rolas. Surah Abasa, cak catur napa? Hah? Abasa. Surah Abasa, mantun An-Nazi'at, mantun amma yatasaalun An-Nazi'at, surat Abasa, surah ke-80. Mboten sing ayat rolas napa? Oh, saderenge. Kalla innaha tadhkirah. Terus faman syaa'a dzakarah. Terus fi suhufim
mukarramah, ya, marfu'atim fi suhufim mutahharah, fi suhufim mukarramah, marfu'atim mutahharah bi aidi safarah, kiramim bararah. Nah, itu Al-Quran itu yang megang para malaikat, gitu loh. Nah, itu maksudnya. Jadi mutahharun maksudnya adalah para malaikat. Lah bagaimana dengan hadis Nabi itu? La yamassuhu illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Itu kan jelas ditujukan untuk menungso. Kata tahirun, ya. Fal hadis, kita baca dulu ininya, kelanjutan dari ini tadi ya. Berdasarkan tadi itu gubernurnya, ingat saya, Mu'adz bin Jabal, ya. Gubernur yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk bertugas di Yaman adalah Mu'adz bin Jabal. Kemudian penjelasannya, fal haditsu, hadis ini ya dulu ala annahu la yajuzu massal mushaf illa liman kana tahiran. Hadis itu secara letterlek, secara tekstual menunjukkan bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran kecuali bagi orang yang suci. Walakinna tahir lafdzun mustarak, tapi kata tahir itu kan lafadz yang mustarak. Bisa dikatakan kalau orang yang suci dari hadas besar ya bisa, suci dari hadas kecil ya bisa. Terus sing di wa yutlaqu 'alal mu'min wa 'ala man laisa 'ala badanihi najasatun. Kata tahir itu juga bisa dikaitkan dengan orang yang beriman, yang badannya enggak najis. Ingat enggak kita dengan Abu Hurairah dalam keadaan junub ketemu Nabi, teko adoan kate ketemu Nabi moro golek dalan singitan, golek dalan liya, kuatir dijak salaman. Wadus mari adus ketemu maneh. Sampeyan mang nang ndi ketok aku kok moro ngalih nang ndi. Kula niki wau junub. Nah, kate ketemu sampeyan gak wani. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah wahai Abu Hurairah, al mukmin layan, orang iman itu tidak najis. Karena kata tohir itu bisa dimaknai orang yang bersih, suci dari hadas besar, hadas kecil. Maka ada yang berpendapat yang tidak boleh itu kalau hadas besar, kalau hadas kecil boleh. Tapi karena lafadz tohir itu juga bisa terkait dengan dia mukmin atau bukan orang beriman kafir, maka bisa dimaknai yang dimaksud tohir itu orang yang beriman, yang tidak boleh orang kafir, orang musyrik. Dan inilah pendapat kita. Loh kok sakit? Kita pernah tahu Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam, ya, adiknya Umar bin Khattab, adik iparnya sedang membaca Al-Qur'an. Kali Umar disaut sama adiknya Umar bin Khattab, jangan sampai niku najis. Jadi kata najis di sini maksudnya kata suci di sini adalah suci karena mukmin, gitu loh. Tapi pun aneh, pun heran nek enten sing ngarani yang dimaksud suci di sini dari hadas biasa, gitu loh, bukan masalah mukmin dan kafir, tapi orang yang berhadas. Ya, apakah yang ngomong itu hadas kecil, apakah yang berpendapat itu hadas besar? Ada yang berpendapat begitu, ada yang berpendapat oh itu hadas besar, kalau hadas kecil nggak apa-apa. Bahkan ada yang berpendapat pokoknya hadas. Nah, itu ya.
kita berpendapat ini tentang mukmin. Jadi orang yang mukmin sudah tidak najis, sehingga menyentuh Al-Quran boleh. Surat Rasulullah ke penduduk Yaman, itu penduduk Yaman kan belum Islam semua, gitu loh. Ojo sampai Al-Quran kecekel wong liya, gitu. Inilah namanya fikih. Tapi kita tahu, oh iya, ono sing pendapat gak oleh jempol rek. Termasuk mazhab Syafi'i. Karena itu di mushaf Indonesia yang lama mesti ono tulisane la yamassuhu illal mutahharun. Tapi yang baru-baru nggak ada. Apa? Iki sudah pendapatnya mazhab yang baru. Quran cetakan baru kan kita teko Arab. Enggak kan? Versi Arab. Ya. Pendapat yang diikuti oleh masyarakat Arab saat ini bukan mazhab Syafi'i. Jadi gak pengaruh. Gitu deh. Sebenarnya juga tidak pengaruh ketika sudah terjemah. Mazhab Syafi'i pun kalau terjemahan gak apa-apa. Kan gitu ya. Kalau terjemahan gak apa-apa. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud yang ketiga yang mewajibkan berwudu. Kita berpendapat tetap boleh karena orang beriman itu suci. Di samping itu Rasulullah SAW ya, sebagaimana riwayat yang sering kita dengar, beliau itu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Cuma nek encene untuk alasan kehati-hatian, tetaplah kalau mau apa saja termasuk memegang Al-Quran itu dalam keadaan berwudu, itu nanti masuk sunnah ya, masuk sunnah wudu gitu lah. Baik, bagaimana kalau membaca Al-Quran tanpa berwudu? Amal qiraah lahu biduni masin fahiya jaizatun ittifaqon. Kalau sekedar membaca tanpa memegang, seluruh ulama mazhab sepakat gak apa-apa. Sing masalah kan mempegangi karena ada dalilnya yang melarang tadi itu. Cuma dalil yang melarang tadi kalau surah Al-Waqiah ayat 79 itu berdasarkan tafsir Ibnu Abbas, berdasarkan apa yang dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas, itu ngomong malaikat. Sementara hadis tadi itu kalau kita kaitkan dengan dalil-dalil yang lain, itu ngomong tentang orang yang bukan muslim gitu. Kalau baca Al-Quran tanpa berwudu, sepakat. Baca Al-Quran tidak dalam keadaan suci, sepakat para ulama gak opo-opo. Ya, engko nek opo-opo sing murojaah sing ngapalan iki ora iso begitu. Baik, itu yang ketiga. Apa saja wajib wudu? 1 sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh Al-Quran. Tapi dalam bab menyentuh Al-Quran ada perbedaan-perbedaan pendapat. Kita sepakat, kita berpendapat yang dimaksud adalah yang tidak boleh memegang Al-Quran adalah orang musyrik, orang kafir, gitu ya. Sekarang selanjutnya kita selesaikan. Ma yustahabbu lahu yustahabbul wudu wa yandubu fil ahwalil atiyah. Sunnah, keadaan apa yang disunnahkan berwudu? Kalau tadi keadaan-keadaan apa yang diwajibkan berwudu, sekarang keadaan-keadaan apa yang disunnahkan berwudu? Yang pertama, inda zikrillahi azza wa jalla, ketika zikir, ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan, ini yang pertama, sunnah berwudu kapan? Kalau sedang berzikir, kalau sedang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Muhajir bin Qanfat radhiyallahu anhu annahu sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pernah saya sampaikan. Berdasarkan hadisnya Muhajir bin Qanfat radhiyallahu an, sahabat ini pernah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda, Nabi sedang berwudu. Falam yarudda alaihi hatta tawaddaa, dan Nabi tidak membalas salamnya hingga selesai wudunya.
Faradda alaihi, setelah selesai baru dibalas. Waqala, dan beliau bersabda, innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni karihtu an azkurullaha illa ala taharah. Sungguh tidak ada yang menghalangi saya untuk membalas salam sampean, kecuali saya itu tidak suka menyebut nama Allah sementara saya belum wudu. Qala Qatadah, ya, fakanal Hasan min ajli hadza yakrahu ay yaqra aw yazkurullah azza wa jalla hatta yattahhara. Oleh karena itu Al Hasan, ya, oleh karena itu tidak suka membaca ayat Al-Qur'an atau berzikir kecuali sudah dalam keadaan berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Wa an Abi Juhaim bin al-Harits radhiyallahu anhu qala aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal falaqiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarudda alaihi hatta aqbala ala jidarin famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Ini hadis yang berbeda, diriwayatkan oleh Abu Juhaim bin Harits radhiyallahu an. Dalam sebuah perjalanan, ya, Rasulullah SAW sampai di satu tempat namanya Bi'ru Jamal. Bi'ru Jamal itu satu tempat yang sudah dekat dengan Madinah, gitu ya. Terus kenapa? Falaqiyahu rajulun, Nabi SAW kemudian ketemu dengan seorang laki-laki, fasallama alaihi, laki-laki itu salam kepada Nabi, tidak disebut namanya. Sopo sing ketemu Nabi terus salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, Nabi tidak menjawab salamnya hatta aqbala ala jidarin, hingga Nabi ketemu tembok, famasaha biwajhi wa yadayhi tsumma radda alaihi salam. Kemudian beliau mengusap wajahnya dan tangannya. Lah niku tayamum dhisik gak ketemu banyu, tayamum dhisik baru jawab salam. Jadi jawab salam itu Nabi sampai kaya ngoten nggih. Tidak dalam keadaan suci, gak gelem Nabi, konsisten gitu ya. Mang pas wudu, burung mari dijawab sak marini. Sekarang gak ketemu banyu, tidak dalam keadaan wudu, tapi sedang tidak punya wudu, tayamum dhisik, baru kemudian jawab salam. Nek wong mriki kan jawab salam nang jero WC keturutan kan ngoten ya. Nah, gitu. Maksud saya kalau sudah tahu itu ya dipraktekno. Wa hadza ala sabilil afdhaliyah, ini namanya keutamaan, wan nadab dan sunnah. Ya. Sunnahe ngoten, adabe ngoten, utamane ngoten. Wa illa fa zikrullah azza wa jalla yajuzu lil mutatahhir wal muhdats wal mujnib wal qaim wal qaid wal masyi wal muttaji biduni karaha. Hanya saja itu kan sunnah, hanya saja sebenarnya berzikir atau menyebut Allah itu secara hukum boleh-boleh saja. Baik untuk orang yang sudah wudu, orang yang masih punya hadas, atau bahkan orang yang sedang junub, orang yang sedang berdiri, sedang duduk, sedang berjalan, sedang turu-turu, itu secara hukum tidak apa-apa. Cuma adabnya kalau bisa dalam keadaan wudu. Okay. Adabnya, ya, nah, ini namanya adab, keutamaan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah SAW yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah dalam setiap keadaan beliau. Wa an Aliyin karramallahu wajah, hadis dari Ali radhiyallahu anhu, qala, beliau menyatakan, karena Rasulullah SAW yakhruju minal khala fayuqri'unal Qur'an
wa yaqulu ma'ana laham wa lam yakun yuhjizuhu anil Qur'an syai'un illa janabah. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW itu pernah keluar dari WC. Mari metu WC itu membacakan Al-Quran kepada kami, makan-makan bersama kami. Dan kata Ali, tidak ada yang menghalangi beliau untuk membaca Al-Quran kecuali jenabat, kecuali dalam keadaan junub. Tapi Aisyah tadi menyatakan dalam semua keadaan. Yang disampaikan oleh Ali sebatas pengetahuan Ali, gitu ya. Nah, jadi dari sana kita ketahui dalam keadaan berzikir kepada Allah sunnahnya berwudu, begitu ya. Meskipun secara hukum tidak berwudu pun tidak apa-apa. Itu nomor 1. Nomor 2, indan naum, saat mau tidur. 5 rawahul Barra bin Azib, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataita muttaja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma taji' ala shiqqikal ayman thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyaka allazi arsalta fa in mitta min lailatika fa anta 'alal fitrah waj'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, wudulah seperti wudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah dengan miring ke kanan. Kemudian berdoalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyaka allazi arsalta. Kalau itu sudah dibaca fa in mitta min lailatika, nek bengi ku sampean mati, maka sampean mati dalam keadaan fitrah. Dan jadikanlah doa ini sebagai akhir dari ucapan sampean. Ya, kalau mati dalam keadaan dalam malam hari itu. Ya. Qala faradatuha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ballagtu Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta qultu wa rasulaka qala wala nabiyyaka alladzi arsalta. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi. Ya. Wa yata'akkadu dzalika fi haqqil junub lima rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna junuban qala na'am idza tawaddaa. Lebih-lebih tidurnya dalam keadaan junub, gitu ya. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wahai Rasulullah, kalau kita tidur dalam keadaan junub bolehkah? Boleh saja, tapi wudu dhisik ngono. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa wudu'ahu lis-shalah, rawahul jamaah. Aisyah juga meriwayatkan yang sama. Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila beliau tidur dalam keadaan junub, beliau wudu beliau cuci dulu kemaluannya dan beliau kemudian wudu. Nah, begitu. Seperti wudu untuk sholat. Ya. Pun loro dhisik ana 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Kita bahas 2. Sunnah wudunya adalah 1 ketika berzikir, 2 ketika akan tidur, 3, 4, 5, 6 insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.